Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan limpahan rahmat dan rezekinya kepada kita semua, dan semoga selalu tercurahkan salawat berserta salam kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selalu melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, pada ananda-ananda yang ada di rumah sekalian, kesempatan kali ini Ustadz ingin memperkenalkan diri, yakni nama Ustadz adalah Ustadz Said Helmi Afandi, Ustadz yang diamanahkan untuk mengajar budaya Melayu Riau. Nah, sebelum itu Ustadz ingin menyampaikan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang mana bunyinya adalah min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah yang meninggalkan apa-apa yang sia-sia atau tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Apa artinya? Seseorang dikatakan sebagai orang Islam yang baik adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Nah, maka dari itu kita ingin menjadi orang Islam yang baik, maka harus meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Nah, contohnya nih, dalam kegiatan kita sehari-hari di rumah itu kita mungkin bermainnya hingga lupa waktu. Nah, itu tidak baik bagi kita. Nah, itu harus berangsur-angsur kita kurangi, karena pada dasarnya bermain itu tidak selalu baik bagi kita. Contohnya, kalau kita hanya main saja, sementara kewajiban kita sebagai kewajiban kita adalah belajar, tidak kita kerjakan. Apalagi kewajiban yang sholatnya tidak dikerjakan, apalagi yang sunnahnya juga tidak dikerjakan, terlalaikan. Nah, maka dari itu alangkah baiknya kita mengurangi hal-hal yang seperti ini. Karena seseorang itu akan mudah terjebak di dalam dua hal, yakni dalam waktunya sehat dan waktunya luang. Nah, jika mereka merasa waktunya terlalu luang maka dipergunakan untuk bermain game, maka itu adalah sesuatu hal yang salah, yang tidak baik. Maka dari itu kita sebagai orang Islam yang baik, kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Ya. Baiklah, kepada ananda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin perlu kita ketahui bahwasanya kitab Sulalatis Sholihin yang dituliskan oleh Tun Muhammad ini menyebutkan bahwa sultan atau raja di Melayu itu berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain, yakni raja Yunani yang menguasai sepertiga dunia. Nah, jadi kisah ini seolah-olah
sudah sangat terkenal, termasyhur di kalangan masyarakat Melayu pada saat itu, dan oleh karena itu masyarakat Melayu sangat kenal baik dengan cerita ini. Namun dalam beberapa karangan yang dituliskan atau karya yang dituliskan oleh Raja Ali Haji dalam Tuhfat An-Nafis, bahwa menurut sejarahnya tidak ada yang mengatakan bahwa Sultan Melayu ini keturunan dengan Iskandar Zulkarnain. Nah, jadi seolah-olah cerita ini adalah hanya dibuat-buat saja gitu. Karena dalam 2 buku karya yang sangat terkenal menyatakan bahwasanya tidak ada hubungan antara Sultan Iskandar Zulkarnain ini memiliki keturunan dengan sultan yang ada di Melayu. Seperti itu. Jadi mungkin di antara ketiga buku karya besar ini menyatakan yang pasti bahwa kerajaan Melayu ini asal mulanya adalah dari Bukit Siguntang di wilayah Sumatera Selatan. Nah, kalau yang ini adalah sesuatu yang tidak ada diperdebatkan pada masa itu. Nah, jika kita pelajari lebih lanjut terkait karya kitab yang dituliskan oleh Tun Mahmud ini, bahwa di dalam kitab ini sangat banyak sejarah, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai sosial masyarakat, sumber kekayaan intelektual. Nah, juga di dalam ini juga mengetengahkan khasanah atau cerita masyarakat dan Nusantara. Nah, kitab ini juga memberikan nasihat bagi para pemimpin untuk sebagai pembelajaran agar lebih baiknya. Nah, jadi sangat banyak sekali hikayat yang bisa kita petik dengan mempelajari dari kitab Sulalatus Salatin ini. Nah, selanjutnya prasasti Kedukan Bukit. Nah, ini adalah salah satu prasasti yang ditemukan pada daerah Bukit Siguntang yang ditemukan oleh M. Battenborg pada tanggal 29 November 1920. Nah, jadi prasasti Kedukan Bukit ini menggunakan huruf Palawa atau Melayu kuno atau Melayu lama. Nah, prasasti ini menceritakan kisah perjalanan oleh Yang Dapuntahyang bersama 20.000 tentaranya dan dengan menggunakan armada atau sampan sebanyak 1.312. Nah, dari Minangatambuan atau Muara Takus ke Bukit Siguntang untuk membuka benua baru yang pada saat itu diberi nama Sriwijaya. Nah, bisa kita lihat bahwa batu prasasti ini menggunakan huruf Melayu kuno atau huruf Palawa, dan beberapa dari maksud yang diterjemahkan oleh ahli bahasa bahwasanya prasasti ini menceritakan tentang perjalanan dari Dapuntahyang bersama pasukannya dalam penaklukan Pulau Baru itu. Nah, mungkin sekiranya Ananda bisa mempelajari tentang sejarah Melayu ini dengan membaca. Nah, jadi mungkin Ananda selanjutnya bisa mempelajari lebih lanjut dengan
membaca sejarah terkait buku Salalatus Salatin ini di internet. Nah, mungkin pembelajaran kita pada hari ini Ustaz cukupkan dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.